Om Swastiastu, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai RTM2 dengan tajuk Studi Jenis Kabel UTP dan Fiber Optik serta Analisis Perbandingan Kinerjanya. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Eka Diamika dengan NIM 2515091111. Dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Iputu Arya Pramesta dengan NIM 2515091018. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Made Devani Rismayuni dengan NIM 2515091120. Di sini dimulai dengan pendahuluan terlebih dahulu untuk memberi gambaran mengenai presentasi ke depannya. Jadi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya jaringan komputer yang mampu mentransmisikan data secara cepat, stabil, dan efisien. Nah, dalam hal ini, media transmisi memiliki peran penting sebagai sarana penghubung antar perangkat dalam jaringan. Nah, kabel UTP dan kabel fiber optik merupakan dua jenis media transmisi yang paling umum digunakan. Kabel UTP banyak dimanfaatkan karena yang biayanya yang murah dan instalasi yang mudah. Nah, sedangkan fiber optik menawarkan kecepatan tinggi, kapasitas besar, serta ketahanan terhadap gangguan. Nah, oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mengenai karakteristik masing-masing kabel agar dapat menentukan media transmisi yang sesuai dengan kebutuhan jaringan. Nah, presentasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta membandingkan kabel UTP dan fiber optik berdasarkan aspek teknis, performa, efisiensi, dan penggunaannya. Efisiensi penggunaannya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, identifikasi pada kabel UTP. Kabel UTP merupakan salah satu media transmisi yang paling banyak digunakan dalam jaringan komputer, khususnya pada jaringan lokal. Kabel ini terdiri dari beberapa pasang kabel tembaga yang dipilih satu sama lain untuk mengurangi gangguan elektromagnetik serta mengurangi efek crosstalk antar kabel. Kabel UTP tidak memiliki lapisan pelindung tambahan, sehingga pemasangannya relatif lebih mudah dan biaya instalasinya lebih murah dibandingkan jenis kabel jaringan lainnya. Standar kabel UTP biasanya mengikuti standar yang ditetapkan oleh TAI dan AAI yang mengelompokkan kabel UTP dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuan bandwidth dan kecepatan transmisinya. Di dalam infrastruktur jaringan komputer, kabel UTP digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer, switch, router, dan access point. Setiap kategori kabel UTP memiliki karakteristik teknis yang bervariasi seperti bandwidth, jarak maksimum transmisi, kecepatan pengiriman data, tingkat gangguan, redaman sinyal, serta aplikasi umumnya dalam jaringan. Berikut adalah tabel jenis dan karakteristik kabel UTP. Selanjutnya, yang pertama ada Cat5, merupakan salah satu jenis kabel UTP yang digunakan pada jaringan komputer generasi awal. Kabel ini mampu mendukung bandwidth hingga 100 MHz dengan kecepatan transmisi data maksimal 100 Mbps. Jarak transmisinya maksimum yang direkomendasikan adalah 100 meter. Namun, kabel ini cukup rentan terhadap interferensi elektromagnetik sehingga saat ini penggunaannya mulai digantikan oleh kategori yang lebih baru. Yang kedua ada Cat5e, merupakan pengembangan dari Cat5 yang memiliki performa lebih baik dalam mengurangi crosstalk atau gangguan antar pasangan kabel. Kabel ini mampu mendukung kecepatan hingga 1 GB per second dengan bandwidth 100 MHz dan jarak maksimumnya juga 100 meter.
Cat 5e banyak digunakan dalam jaringan LAN modern karena memberikan keseimbangan antara biaya instalasi dan performa jaringan. Selanjutnya, kabel Cat 6a. Cat 6 yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan Cat 5e dengan bandwidth mencapai 250 HMZ. Kabel ini mampu mendukung kecepatan 1 Gbps pada jarak maksimum 100 meter, serta dapat mencapai 10 Gbps pada jarak yang lebih pendek. Cat 6 memiliki struktur kabel yang lebih baik sehingga dapat mengurangi interferensi dan redaman sinyal. Selanjutnya adalah Cat 6a merupakan peningkatan dari Cat 6 dengan bandwidth hingga 500 MHz yang mampu mentransmisikan data dengan kecepatan 10 Gbps hingga jarak 100 meter. Cat 6a dirancang untuk mengurangi gangguan elektromagnetis secara lebih efektif sehingga sering digunakan pada jaringan perusahaan dan pusat data. Selanjutnya ada kabel Cat 8, merupakan generasi terbaru dari kabel jaringan berbasis switch pair yang dirancang untuk mendukung kebutuhan jaringan dengan kecepatan sangat tinggi. Kabel ini mampu bekerja pada bandwidth hingga 2000 MHz serta mendukung kecepatan transmisi data hingga 25 Gbps sampai 40 Gbps. Berbeda dengan kategori sebelumnya, Cat 8 umumnya dilengkapi dengan lapisan pelindung pada setiap pasangan kabel sehingga mampu mengurangi interferensi elektromagnetik secara signifikan. Jarak maksimum transmisi kabel ini sekitar 30 meter, sehingga lebih banyak digunakan pada lingkungan data center untuk menghubungkan server dengan perangkat jaringan seperti switch. Selanjutnya, identifikasi jenis dan karakteristik teknis pada kabel fiber optik, yang dimana fiber optik merupakan media transmisi jaringan yang menggunakan cahaya sebagai pembawa sinyal data melalui serat kaca atau plastik yang sangat halus. Teknologi fiber optik memungkinkan proses transmisi data dengan kecepatan sangat tinggi dan jarak yang jauh dibandingkan dengan kabel berbahan tembaga. Salah satu keunggulan utama fiber optik adalah kemampuannya untuk mentransmisikan data dalam jumlah besar dengan tingkat redaman sinyal yang sangat kecil serta tidak terpengaruh oleh interferensi elektromagnetik. Oleh karena itu, fiber optik banyak digunakan dalam jaringan backbone internet, sistem telekomunikasi, dan infrastruktur jaringan skala besar. Selanjutnya, struktur fiber optik. Yang pertama ada inti. Core merupakan bagian inti dari fiber optik yang berfungsi sebagai jalan utama perambatan cahaya. Cahaya yang membawa sinyal data akan merambat di dalam bagian ini. Core biasanya terbuat dari kaca dengan diameter sekitar 2-125 mikrometer tergantung pada jenis fiber optik yang digunakan. Yang kedua, ada selimutnya. Cladding adalah lapisan yang mengelilingi core. Lapisan ini memiliki indeks bias lebih kecil dibandingkan core, sehingga cahaya yang merambat di dalam core dapat dipantulkan kembali ke dalam inti. Dengan adanya cladding, sinyal cahaya dapat tetap berada di dalam core dan tidak keluar dari jalurnya. Yang terakhir ada coating atau jaket. Coating merupakan lapisan pelindung terluar yang terbuat dari bahan plastik elastis. Lapisan ini berfungsi melindungi core dan cladding dari kerusakan akibat tekanan, kelembapan, maupun gangguan dari lingkungan luar. Selanjutnya, jenis fiber optik. Yang pertama ada single mode fiber. Single mode fiber ini memiliki diameter inti yang sangat kecil, yakni sekitar 9 mikrometer. Jenis fiber optik ini menggunakan sumber cahaya berupa laser inframerah dengan panjang gelombang sekitar 1300 sampai 1550 nm. Karena ukuran inti yang kecil, sinyal cahaya yang dapat merambat dalam satu jalur sehingga mengurangi gangguan sinyal. Oleh karena itu,
Single mode fiber sangat cocok digunakan untuk komunikasi jarak jauh dengan kecepatan tinggi karena memiliki redaman yang paling kecil dan bandwidth yang besar. Yang kedua, ada multimode fiber. Multimode fiber ini memiliki diameter inti yang lebih besar dibandingkan single mode, yakni sekitar 62,5 mikrometer. Fiber jenis ini biasanya menggunakan sumber cahaya dari LED atau laser dengan panjang gelombang sekitar 850 hingga 1300 nm. Karena ukuran inti lebih besar, cahaya dapat merambat melalui banyak jalur. Multimode fiber umumnya digunakan pada jaringan lokal seperti LAN atau jaringan dalam gedung karena jarak transmisinya lebih pendek dibandingkan single mode. Selanjutnya akan ada tabel karakteristik dari fiber optik. Next. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa fiber optik memiliki kemampuan transmisi data yang sangat tinggi dengan redaman yang kecil, sehingga tidak terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik. Jenis fiber optik yang paling banyak digunakan adalah single mode dan multimode. Sedangkan step index dan grand index merupakan variasi dari multimode fiber yang memiliki karakteristik transmisi yang berbeda. Yang pertama, single mode fiber. Single mode fiber merupakan jenis fiber optik yang memiliki diameter inti yang sangat kecil, yaitu sekitar 8-10 mikrometer. Ukuran inti yang kecil memungkinkan cahaya merambat hanya melalui satu jalur sehingga mengurangi gangguan dan redaman sinyal. Fiber ini mentransmisikan data dengan kecepatan yang sangat tinggi hingga 10 Gbps atau lebih, dan bahkan hingga puluhan atau ratusan kilometer. Oleh karena itu, single mode fiber banyak digunakan pada jaringan telekomunikasi dan backbone internet. Selanjutnya, multimode fiber. Multimode fiber memiliki diameter inti yang lebih besar, sehingga cahaya dapat merambat melalui beberapa jenis sekaligus. Fiber jenis ini memiliki bandwidth yang cukup besar, namun jarak transmisinya lebih pendek dibandingkan single mode fiber. Multimode fiber biasanya digunakan pada jaringan lokal area network, gedung perkantoran, dan data center. Step index multimode fiber merupakan salah satu jenis multimode fiber yang memiliki indeks bias inti yang seragam. Cahaya merambat dengan pola pantulan yang cukup besar, sehingga menyebabkan dispersi dan redaman sinyal lebih tinggi. Karena karakteristik tersebut, jenis fiber ini biasanya digunakan untuk jaringan dengan jarak pendek dengan kebutuhan bandwidth yang tidak terlalu besar. Yang terakhir, Granitic Index Multimode Fiber memiliki indeks bias yang berubah secara bertahap dari pusat inti menuju bagian luar. Struktur ini membuat cahaya merambat lebih stabil sehingga dapat mengurangi dispersi dan peredaman sinyal. Oleh karena itu, jenis fiber ini sering digunakan pada jaringan komunikasi modern yang membutuhkan kecepatan transmisi lebih tinggi dibandingkan step index. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masing-masing jenis fiber optik memiliki ciri khas dan beragam sesuai dengan kebutuhan jaringan. Fiber tunggal biasanya dimanfaatkan untuk komunikasi jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Fiber mode tunggal sedangkan fiber mode ganda lebih umum digunakan dalam jaringan lokal seperti LAN dan jaringan dalam bangunan. Di sisi lain, jenis step index dan grand index
adalah variasi dari fiber mode ganda yang memiliki perbedaan dalam struktur indeks, refraksi, serta karakteristik transmisinya. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang analisis komparatif UTP versus fiber optik. Di mana untuk pengertiannya dulu, untuk pengertian awalnya, kabel UTP dan kabel fiber optik merupakan dua jenis kabel yang sering digunakan dalam jaringan komunikasi. Meskipun keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengirim dan menerima data, tetapi terdapat perbedaan signifikan antara kedua kabel UTP dan fiber optik dalam hal performa, keandalan, dan kecepatan transmisi data. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan karakteristik teknisnya. Nah, dilihat pada tabel ini, di mana saya membandingkan kabel UTP yaitu dengan contoh Cat6 atau Cat6A dan fiber optik SMF atau MMF. Nah, pada media transmisinya, pada kabel UTP menggunakan tembaga sebagai konduktor inti untuk mengantarkan data melalui sinyal listrik. Nah, sedangkan pada fiber optik itu menggunakan kaca atau plastik dengan mengantarkan data melalui cahaya atau optik. Nah, untuk bandwidth maksimumnya pada kabel UTP yaitu hingga 10 Gbps. Yang ini hanya terbatas oleh jarak atau kualitas kabel. Untuk fiber optiknya itu lebih dari 100 Gbps, di mana sangat tinggi, hampir tidak terbatas. Untuk jarak maksimumnya pada kabel UTP itu kurang lebih 100 meter. Ini tuh tanpa reaktor. Untuk fiber optik itu 10 sampai 100 kilometer. Ini tanpa reaktor tergantung jenisnya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini pada keamanannya. Di mana pada UTP itu mudah disadap karena radiasi elektromagnetiknya. Untuk kabel fiber optiknya sangat sulit disadap karena tidak memancarkan sinyal keluar. Untuk ketahanannya, di mana UTP itu lentur. Karena lentur, mudah dipasang, tidak mudah rusak. Terus tuh untuk fiber optik, ini tuh kabelnya lebih rapuh, jadi sensitif terhadap tekanan tajam. Nah, untuk biayanya, biaya implementasi, di mana pada UTP itu murah, biaya kabel dan perangkat rendah. Terus tuh pada fiber optik itu tentunya sangat mahal, mungkin mahal dibilang. Eh, terus tuh ada kemudahan instalasinya, di mana di UTP ini dibilang kemudahan instalasinya itu lumayan mudah karena tidak memerlukan keahlian khusus. Terus tuh pada fiber optik agak lebih rumit ya, karena memerlukan teknis dan alat khusus juga. Terus tuh pada penggunaan umum, biasanya UTP itu digunakan pada rumah, kantor, di mana pada jaringan yang berskala kecil. Dibandingkan dengan fiber optik itu biasanya di backbone, kampus, data center, di mana jaringan yang digunakan dalam skala besar. Untuk interferensinya, di mana kabel UTP itu rentan terhadap gangguan karena elektromagnetik atau listrik. Kalau yang apa namanya fiber optik kebal terhadap gangguan karena tidak terpengaruh EMI. Selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan analisis performa dan efisiensinya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang jangkauan dan skalabilitasnya.
Nah, fiber optik ini memiliki kemampuan yang jauh lebih baik karena mampu menjangkau jarak yang sangat jauh, serta mendukung peningkatan kapasitas jaringan tanpa perubahan infrastruktur yang signifikan. Nah, kabel ini sangat cocok untuk pengembangan jaringan berskala besar. Sementara itu, kabel UTP memiliki keterbatasan jarak dan kapasitas sehingga kurang fleksibel untuk pengembangan jaringan dalam jangka panjang. Selanjutnya, yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang ketahanan lingkungannya, di mana dalam fiber optik ini lebih tahan terhadap gangguan elektromagnetik dan kondisi listrik di sekitarnya. Namun secara fisik lebih sensitif terhadap tekukan dan kerusakan. Sebaliknya pada kabel UTP lebih fleksibel dan tahan secara fisik, tetapi lebih rentan terhadap gangguan lingkungan seperti interferensi elektromagnetik. Nah, yang ketiga itu saya akan menjelaskan tentang efisiensi penggunanya. Pada kabel UTP ini lebih efisien untuk jaringan skala kecil hingga menengah karena biaya yang rendah dan instalasi yang mudah. Di sisi lain, fiber optik lebih efisien untuk jaringan yang berskala besar karena mampu memberikan performa tinggi, stabilitas, serta kapasitas yang besar dalam jangka panjang. Nah, dari berdasarkan analisis tersebut, fiber optik unggul dalam jangkauan dan skalabilitas karena mampu menjangkau jarak jauh dan mendukung jaringan skala besar. Untuk UTP terbatas pada jarak pendek. Nah, dari segi ketahanan lingkungan, fiber optik lebih tahan terhadap interferensi, namun lebih sensitif secara fisik, sementara UTP itu sebaliknya. Nah, dalam efisiensi pengguna, UTP lebih cocok untuk kebutuhan sederhana karena murah dan mudah dipasang. Sedangkan fiber optik lebih efisien untuk jaringan besar dengan kebutuhan performa tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan eh, analisis implementasi dan biaya atau cost analysis. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang biaya pengadaannya dulu. Dimana kalau kabel UTP ini memiliki harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan fiber optik. Selain itu, perangkat pendukung seperti konektor dan switch untuk UTP juga lebih terjangkau. Sebaliknya untuk fiber optik, memerlukan biaya yang lebih tinggi, baik dari segi kabel maupun perangkat tambahan seperti konverter dan modul optik. Untuk yang kedua ada biaya instalasi. Tentunya pada kabel UTP lebih unggul karena proses pemasangannya sederhana dan tidak memerlukan alat khusus. Nah, instalasi dapat dilakukan dengan mudah oleh teknisi dengan keterampilan dasar. Nah, sementara untuk fiber optiknya membutuhkan peralatan khusus seperti fusion spacer serta tenaga ahli yang terlatih. Nah, bapan maupun sehingga biaya bapan maupun gangguan dari lingkungan luar. Selanjutnya, untuk biaya perawatan atau maintenance-nya pada kabel UTP cenderung lebih murah, lebih mudah diperbaiki jika terjadi kerusakan. Namun, kabel ini lebih rentan terhadap gangguan lingkungan, sehingga kemungkinan perawatan lebih sering diperlakukan. Nah, di sisi lain, pada fiber optik memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap interferensi dan gangguan eksternal, sehingga perawatannya lebih relatif lebih jarang. Meskipun jika terjadi kerusakan, biaya perbaikannya cukup tinggi. Nah, untuk kompleksitas implementasinya, untuk kabel UTP memiliki tingkat kesulitan yang rendah serta waktu instalasi yang lebih cepat. Resikonya, kesalahan pemasangan juga relatif kecil. Untuk sebaliknya, fiber optik memiliki tingkat
kompleksitas yang lebih tinggi, membutuhkan ketelitian dalam pemasangan, serta waktu instalasi yang lebih lama. Selanjutnya, ada efisiensi jangka panjang, di mana pada fiber optik ini lebih unggul karena memberikan performa tinggi kapasitas dasar serta mendukung perkembangan jaringan di masa depan. Meskipun biaya awal tinggi, investasi ini dinilai lebih menguntungkan untuk jaringan berskala besar. Sementara itu, kabel UTP lebih efisien untuk penggunaan jangka pendek atau skala kecil karena biayanya yang rendah atau relatif murah. Selanjutnya, nah, berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kabel UTP lebih ekonomis dan mudah diimplementasikan untuk kebutuhan jaringan sederhana, sedangkan fiber optik lebih cocok sebagai investasi jangka panjang untuk jaringan yang membutuhkan performa tinggi dan skalabilitas besar. Selanjutnya, eh, kabel UTP ini lebih cocok digunakan pada jaringan skala kecil hingga menengah seperti rumah atau kantor. Kantor yang kecil ya, di mana terutama ketika biaya menjadi pertimbangan utama serta instalasi yang cepat dan mudah diperlukan. Selain itu, UTP efektif digunakan pada jarak pendek dan lingkungan dengan gangguan elektromagnetik yang rendah. Selanjutnya, jadi matriks pengambilan keputusan untuk fiber optik lebih tepat digunakan pada jaringan yang berskala besar seperti kampus, data center, dan backbone jaringan yang membutuhkan kecepatan tinggi, kapasitas besar, serta jangkauan lebih luas. Fiber optik juga menjadi pilihan terbaik pada lingkungan dengan banyak gangguan elektromagnetik serta untuk kebutuhan investasi jangka panjang karena memiliki performa yang lebih stabil dan skalabilitas yang tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dan argumentasi pemilihan media transmisi. Di mana di sini kami membuat studi kasus seperti ini, di mana dalam sebuah kampus berencana membangun suatu infrastruktur jaringan komputer yang terintegrasi untuk mendukung seluruh kegiatan akademik dan administrasi. Nah, komputer tersebut memiliki beberapa gedung seperti fakultas, laboratorium, eh, dan lain-lain yang saling terpisah dengan jarak antara 200 meter hingga 1 kilometer. Nah, jaringan yang dibangun akan digunakan untuk berbagai kebutuhan antara lain seperti akses internet, sistem informasi akademik, pembelajaran daring atau e-learning, video conference, serta pertukaran data antara unit kerja. Nah, jumlah penggunaan yang cukup besar, yaitu ratusan hingga ribuan mahasiswa dan staf, menyebabkan kebutuhan bandwidth menjadi tinggi. Nah, selain itu, lingkungan kampus dipenuhi berbagai perangkat elektronik yang berpotensi menimbulkan gangguan elektromagnetik. Oleh karena itu, diperlukan media transmisi yang mampu menjaga kestabilan jaringan serta mendukung pengembangan di masa depan. Selanjutnya, nah dari analisis tersebut, pemilihan media transmisi harus mempertimbangkan beberapa faktor. Yang yang pertama itu seperti jarak, bandwidth, stabilitas, ketahanan terhadap interferensi, serta skalabilitas jaringan. Nah, pada kabel UTP memiliki keterbatasan dalam hal jarak, yaitu maksimal 100 meter, sehingga kurang efektif untuk menghubungkan gedung yang berjauhan. Selain itu, UTP juga rentan terhadap gangguan elektromagnetik yang dapat menurunkan kualitas jaringan. Sebaliknya, fiber optik yang mampu menjangkau jarak yang jauh, fiber optik juga tidak terpengaruh oleh interferensi jaringan sehingga lebih andal dalam lingkungan kampus yang kompleks. Selain itu, fiber optik memiliki kapasitas yang besar dan mendukung pembangunan jaringan di masa depan. Namun, dari segi biaya dan kemudahan instalasi, tentunya kabel UTP lebih unggul karena murah dan mudah dipasang. Oleh karena itu, UTP masih relevan juga digunakan untuk jaringan dalam gedung dengan jarak pendek. Selanjutnya,
Nah, pada studi kasus itu argumentasi pemilihan media transmisi yang cocok itu dari berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penggunaan fiber optik sebagai media transmisi utama atau backbone antara gedung merupakan pilihan yang paling tepat. Hal ini dikarenakan fiber optik mampu memenuhi kebutuhan jaringan kampus yang memerlukan kecepatan tinggi, jangkauan luas, serta stabilitas yang baik. Meskipun biaya implementasinya relatif tinggi, investasi ini sebanding dengan keunggulan yang diperoleh, terutama dalam mendukung performa jaringan yang jaringan dan pengembangan jangka panjang. Nah, di sisi lain, kabel UTP itu cocok digunakan sebagai media transmisi pendukung pada jaringan internal di dalam gedung. Hal ini karena UTP lebih ekonomis, mudah dipasang, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan lokal dan jarak yang relatif pendek. Selanjutnya, nah, kesimpulan dari studi kasus yang tadi, dengan demikian, kombinasi penggunaan fiber optik untuk jaringan antar gedung dan kabel UTP untuk jaringan internal merupakan solusi yang paling tepat atau optimal dalam lingkungan kampus. Pendekatan ini mampu memberikan keseimbangan antara performa tinggi, stabilitas jaringan, serta efisiensi biaya dalam pembangunan infrastruktur. Oke, di sini saya akan membacakan mengenai kesimpulan pada presentasi kali ini. Jadi berdasarkan pembahasan, kabel UDP dan fiber optik memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Nah, kabel UDP lebih unggul dari segi biaya dan kemudahan instalasi, nah, sehingga cocok digunakan pada jaringan skala kecil dengan jarak terbatas. Nah, sementara itu, fiber optik menawarkan kecepatan tinggi, kapasitas besar, serta jangkauan yang luas. Nah, sehingga lebih sesuai untuk jaringan berskala besar dan kebutuhan jangka panjang. Nah, dengan demikian, pemilihan media transmisi harus disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Nah, kombinasi penggunaan kabel UDP dan fiber optik dapat menjadi solusi yang optimal untuk mencapai keseimbangan antara biaya dan performa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami memohon maaf. Untuk itu kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.